Jenis karbohidrat kedua yang harus kita pelajari adalah selulosa. Selulosa merupakan polimer D-glukosa, artinya dia terangkai dari monomer-monomer D-glukosa yang banyak sekali yang terangkai dengan ikatan beta 14 glikosidik seperti yang nampak di gambar. Selulosa merupakan komponen terbesar penyusun struktur jaringan tanaman darat yang ada di dinding sel tanaman. Di dinding sel, selulosa dikombinasikan dengan silan, pektin, hemiselulosa, dan lignin. Di sini kalian bisa melihat bahwa kalau misalnya penampang daun itu diambil akan kelihatan selnya, dan di dinding sel tanaman itu tersusun dari selulosa fiber atau serat selulosa. Serat selulosa ini kemudian bisa kita lihat dari selulosa fiber itu tersusun dari banyak sekali selulose molekul yang tersusun dari D-glukosa. Kita menyebutnya sebagai jaringan serat. Kita menyebutnya sebagai serat. Nah, selulosa ini kalau sudah diekstrak dari dinding sel tanaman, kemudian dapat dimodifikasi secara kimiawi menjadi produk gam selulosa yang dapat larut air dan mampu membentuk koloid maupun jendalan. Karena kemampuannya dalam membentuk koloid maupun gel atau jendalan ini, maka selulosa termodifikasi banyak dimanfaatkan di industri pengolahan pangan dan industri lainnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini nih contoh selulosa termodifikasi. Jadi selulosa diekstrak dari tanaman kemudian dimodifikasi dengan menambahkan Na karboksimetil. Jadi produknya namanya karboksimetil selulose atau NaCMC. Nah, produk NaCMC ini sering dipakai dalam industri makanan, misalnya es krim yang bersifat karena dia bersifat membentuk koloid ya, maka dia berfungsi sebagai pengental, stabilisator emulsi, pembentuk gel, dan di produk pangan yang lain juga bisa sebagai pengemulsi itu sendiri. Jadi kan kalau es krim itu disusun dari komponen lemak dan protein. Maka kalau dibiarkan dalam waktu yang lama dalam kondisi dingin, lemak akan memisah dari emulsinya. Maka untuk mencegah lemaknya itu terpisah, lemak di dalam es krim itu terpisah, maka ditambahkan selulosa termodifikasi atau NaCMC ini supaya lemak, partikel lemak itu dapat teremulsi atau bercampur dengan air dan juga protein di dalam es krim. Sehingga sekalipun di dalam es krim itu ada kristal-kristal air akibat pendinginan, maka lemak tidak akan memisah. Jadi sifatnya itu sebagai penstabil. Kemudian NaCMC juga bisa dipakai sebagai pengental. Contohnya itu kalau misalnya kita membuat kecap rendah gula. Kecap itu kan aslinya tinggi gula dan tinggi garam. Kalau kita kurangin gulanya, maka kekentalannya akan berkurang dan kemudian tidak disukai oleh konsumen. Maka kemudian bisa ditambahkan NaCMC sebagai pengental. Kemudian sifatnya sebagai pengemulsi. Misalnya nanti suatu saat kalian mau skripsi membuat es krim dari sari nabati, misalnya sari kedelai atau sari almond atau bahan nabati lainnya. Es krim dari bahan nabati itu tidak stabil karena komposisi lemak maupun proteinnya itu tidak sebagus lemak hewani pada susu. Maka kemudian es krim ini sifatnya itu teksturnya tidak begitu baik, jadi lebih kasar dan lemaknya itu mudah memisah. Maka kemudian di dalam es krim nabati itu sering ditambahkan NaCMC atau sodium karboksimetil selulose agar komposisi dari es krim nabati itu bisa lebih stabil dan emulsinya tidak mudah terpecah. Yang sekarang kita kenalan dengan inulin. Inulin merupakan ingredient fungsional yang banyak ditambahkan di dalam produk yogurt atau mungkin susu, terutama susu diet ya. Di beberapa susu untuk ibu hamil itu juga ditambahkan inulin, kemudian di susu untuk anak-anak juga ditambahkan inulin. Inulin itu apa sih? Inulin adalah polimer polifruktan atau polimer yang tersusun dari banyak sekali fruktosa, rantai lurus, minimal satu molekul inulin itu tersusun dari 35 unit fruktosa, yang fruktosa-fruktosa itu dihubungkan dengan ikatan beta 21 glikosida. Di ujung rantai
polifruktan itu ada glukosanya. Sifat dari inulin adalah sedikit larut dalam air panas, mudah dihidrolisis oleh asam, dan tidak berfungsi sebagai sumber gizi. Lalu, kenapa sih inulin sering ditambahkan dalam produk pangan? Ini alasannya. Inulin ternyata memiliki sifat sebagai prebiotik, yaitu dapat dikonsumsi oleh bakteri baik di dalam usus, sehingga membantu menekan pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri jahat. Inulin juga memiliki tekstur yang halus dan tidak terasa ketika dikonsumsi, sehingga ketika ditambahkan di dalam susu, dia tidak mempengaruhi rasa. Ini saya ambil dari internet ya, 5 manfaat inulin untuk kesehatan. Inulin merupakan serat pangan yang tersusun dari unit fruktosa. Dia bisa dikonsumsi oleh bakteri baik, kemudian sifatnya sebagai serat juga mampu menurunkan berat badan karena inulin ini relatif mengenyangkan sehingga kita mengkonsumsi makanan lebih sedikit. Kemudian inulin juga mampu mengontrol gula darah dan menurunkan kolesterol sehingga dapat menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Selain itu, inulin mampu menjaga sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi dan bakteri jahat karena dia menjaga agar pencernaan kita itu lebih sehat, lebih bersih gitu. Padahal kan kebersihan dari usus kita itu berkaitan dengan sistem imun. Jadi makin bersih usus kita dari bakteri jahat, dari kotoran-kotoran, maka semakin tinggi sistem imun kita. Nah, itulah manfaat inulin untuk kesehatan.